Baderan dengan NIM 8114234040. Saya dari kelompok 1 mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan. Nah, teman-teman di sini udah tahu belum apa itu efek rumah kaca? Apa dampak dari efek rumah kaca? Dan bagaimana cara kita menangani efek rumah kaca? Jika teman-teman belum tahu, simak video berikut ini ya. Selanjutnya, saya Sasminta Purnama Saat dengan NIM 8114234004. Nah, pertama-tama marilah kita pahami dulu apa sih itu efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini adalah proses di mana gas-gas tertentu di atmosfer seperti karbon dioksida, metana, dan uap air terperangkap panas matahari. Nah, seperti pada proyek ini, bayangkan saja gas ini seperti kaca di rumah kaca yang membuat panas matahari terjebak dan tidak bisa keluar, sehingga suhu yang ada di rumah kaca menjadi hangat. Namun jika di bumi, lapisan gas ini berada di atmosfer yang berfungsi untuk menjaga suhu bumi agar tetap hangat dan stabil. Perkenalkan, nama saya Rauda Kosangi dengan NIM 8114234009. Nah, dapat kita lihat pada model ini terutama pada kendaraan dan bangunan. Aktivitas manusia seperti kendaraan bermotor di jalan raya, industri di gedung-gedung, bahkan penggunaan listrik di rumah. Nah, semua ini menghasilkan gas CO2. Lalu gas ini akan dilepaskan ke udara, lalu akan naik ke atmosfer. Nah, seiring bertambahnya aktivitas manusia, jumlah CO2 pada efek rumah kaca lainnya di atmosfer pun akan semakin meningkat. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nabila dengan NIM 8114234141. Kak Lutfi, apa sih yang akan terjadi kalau gas-gas rumah kaca di atmosfer meningkat? Baik, gas-gas ini akan membentuk lapisan yang semakin tebal di atmosfer. Ketika sinar matahari masuk ke bumi, sebagian panas akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Tetapi karena adanya gas rumah kaca yang semakin tebal, maka panas ini tidak bisa keluar, malah dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Akibatnya suhu bumi terus meningkat. Ini yang disebut dengan pemanasan global. Kenalkan, nama saya Juprianto Arbabu dengan NIM 8114234092. Coba lihat di bagian yang ada pohon dan tanaman. Pohon memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi efek rumah kaca. Pohon-pohon menyerap CO2 dari udara dan mengubahnya menjadi oksigen melalui proses fotosintesis. Jadi semakin banyak pohon, semakin banyak pula CO2 yang bisa diserap oleh atmosfer. Dengan begitu, efek rumah kaca bisa dikurangi dan panas matahari tidak terlalu terperangkap di bumi. Pemanasan global bukan hanya mengenai suhu yang meningkat. Ini adalah dampak yang sangat besar. Suhu yang meningkat dapat menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair, sehingga dapat menyebabkan air di permukaan bumi meningkat. Nah, ini dapat menyebabkan banjir di wilayah dekat pesisir. Selain itu juga, suhu yang meningkat dapat mempengaruhi pola cuaca, sehingga kita sering mendengar mengenai berita tentang cuaca ekstrim seperti gelombang panas, kekeringan, dan juga badai besar. Nah, pemanasan global juga berdampak pada makhluk hidup. Banyak hewan yang kehilangan habitatnya karena perubahan iklim yang drastis. Misalnya beruang kutub yang hidup di daerah es sekarang semakin sulit mencari makanan karena es tempat mereka berburu sudah mulai mencair.
Sedangkan di sisi lain, terumbu karang di lautan yang sensitif akan perubahan suhu mulai memutih dan mati akibat dari perubahan suhu di lautan yang meningkat. Nah, ada pun beberapa langkah sederhana untuk mengurangi penggunaan efek rumah kaca. Yang pertama, kita bisa dapat mengurangi kendaraan bermotor dan beralih ke transportasi umum atau sepeda untuk lebih ramah lingkungan. Dan yang kedua, kita bisa dapat mengurangi penggunaan listrik di rumah seperti mematikan lampu saat tidak digunakan, penggunaan AC dengan bijak, dan beralih ke energi terbaru seperti panel surya. Lalu kita juga bisa membantu dengan cara menanam pohon yang lebih banyak. Gerakan reboisasi dan penghijauan juga sangat penting untuk meningkatkan jumlah pohon yang bisa menyerap CO2. Selain itu, kita juga bisa mendukung produk-produk yang ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik dan pengurangan yang menghasilkan banyak emisi gas rumah kaca. Jadi dari model tadi kita bisa belajar bahwa efek rumah kaca bukan sekedar teori, melainkan sesuatu yang sangat nyata dan sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Semua hal mulai dari hal kecil seperti kendaraan yang kita gunakan, energi yang kita konsumsi, hingga pepohonan yang kita tanam, semuanya berkontribusi pada keseimbangan iklim kita. Jika kita tidak segera bertindak, bumi akan semakin panas dan kita akan mengalami berbagai masalah di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dari penjelasan kita ini teman-teman bisa lebih peduli dalam mengambil langkah untuk menjaga bumi kita. Ingat, efek rumah kaca adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita mulai dari hal kecil untuk mengurangi dampak dan menjaga bumi kita untuk generasi yang akan mendatang. Terima kasih.